Bismillahirrahmanirrahim. Illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat kesehatan kepada kita, memberikan kita umur yang panjang sampai kita berada di 10 kedua di bulan Ramadan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita termasuk di antara orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar di tahun ini. Karena itu akhwatul iman rahimakumullah, kita akan coba singgung terkait dengan Lailatul Qadar agar secara pemahaman kita bisa lebih mengerti tentang malam ini, dan kita juga bisa mengisinya dengan amalan-amalan yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam yang penuh barokah ini. Berbicara masalah Lailatul Qadar, ikhwatal iman, kalau lain kita udah ngerti artinya itu malam, berarti lawan katanya siang. Kata qadar di dalam bahasa Arab itu memiliki paling tidak 3 makna. Makna yang pertama yaitu maknanya itu adalah kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Dan mereka tidak memuliakan Allah itu dengan semestinya. Ini kata makna qadar yang pertama. Kata qadar yang kedua, maknanya itu adalah sempit. Kenapa? Karena malam itu malaikat turun ke bumi sehingga menjadikan bumi sempit. Nah, sebagaimana juga maknanya dijelaskan di dalam Al-Quran, fa'ammal insan idza mabtalahu wa qadara 'alaihi rizquh falyunfiq mimma ataahu Allah. Manusia itu apabila disempitkan rezekinya, ya, mana qadarullah ini sini disempitkan, wa qadara 'alaihi rizquh artinya disempitkan rezekinya. Nah, di sini maknanya berarti sempit. Dan makna yang ketiga adalah qadar, maknanya itu adalah malam penentuan takdir. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan pada kita dalam surat Dukhan ayat 4 yang menjelaskan terkait dengan Al-Quran diturunkan di malam yang penuh barakah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh keberkahan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu urusan itu dirinci dengan bijaksana. Nah, karena itulah ikhwatal iman, di bab takdir maka para ulama membagi takdir itu menjadi 4. Yang pertama namanya takdir azali, yang kedua namanya takdir hauli atau sanawi, dan yang ketiga namanya takdir umri, dan yang keempat namanya takdir yaumi. Kalau azali itu adalah takdir yang udah tidak bisa berubah. Seperti dari ibu siapa, bapak siapa kita dilahirkan, itu udah nggak bisa berubah. Kita nggak bisa memilihnya. Nah, ada namanya takdir hauli, takdir tahunan. Inilah yang ditentukan di malam Lailatul Qadar. Artinya apa yang akan terjadi untuk kita 1 tahun berikutnya, itulah yang ditentukan di malam-malam Lailatul Qadar. Maka dari itu, disinilah pentingnya untuk setiap muslim itu banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
apapun hajat yang ingin dia dipenuhi oleh Allah 1 tahun berikutnya, maka perbanyaklah untuk meminta kepada Allah agar Allah karuniakan yang diinginkannya sebelum ditentukan apa yang terjadi untuknya 1 tahun berikutnya. Kalau kita tidak meminta permintaan khusus, maka yang akan terjadi adalah apa yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk kita. Makanya yang bisa merubah takdir itu adalah doa. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir itu kecuali doa. Wala yazidu fil amri illa al bir. Dan tidak ada yang bisa menambah umur panjang itu kecuali kebaikan. Jadi di sini ikhwatal iman rahimakumullah, doa itu bisa merubah takdir. Dengan kita fokuskan diri meminta kepada Allah apa-apa yang kita hajatkan, apa-apa keinginan yang benar-benar kita inginkan, maka Allah akan mengubahnya menjadi sesuai dengan keinginan kita. Dan di sini juga, hadis ini kita belajar bahwa semakin banyak kita berbuat baik, apapun bentuk kebaikan yang disyariatkan, berupa salat, sedekah, zakat, puasa, itu bisa menambah umur kita lebih panjang. Umur panjang ini memiliki 2 makna. Makna pertama, secara hakikat dipanjangkan benar umurnya. Contoh, ketika orang sering sedekah, ketika orang sering memberi, maka dia itu akan lebih bahagia. Dan kebahagiaan inilah yang menjadikan sel-sel di tubuhnya itu jadi usianya lebih panjang dibandingkan dengan orang yang pelit. Setiap yang datang ke rumahnya takut, karena seolah-olah orang itu akan minjem uang. Yang kepikiran sama dia apa? Udah capek-capek ngumpulin uang dari untung sedikit-sedikit, tahu-tahu dikasih ke orang, bikin dia stres gitu. Nah, tapi ketika dia semakin banyak memberi, ingat akhirnya kebahagiaan itu terletak bukan pada mengumpulkannya. Memang manusia itu sudah ditakdirkan senang ngumpulin harta. Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita, wa tuhibbunal mala, apa lanjutannya? Hubban jamma. Kalian itu senang ngumpulin harta dengan kesenangan yang luar biasa. Ngumpulinnya yang senang, bukan nikmatin. Itu dihitung-hitung terus hartanya gitu. Ngumpulin itu orang senang, nikmatin belum tentu. Udah capek ngumpulin, kena stroke, nggak bisa nikmatin. Udah capek ngumpulinnya itu, tahu-tahu apa? Investasi ketipu orang gitu. Udah capek-capek ngumpulin gitu. Nah inilah ikhwatal iman rahimakumullah. Maka dari itu, ini yang benar, kita hari ini hari keberapa puasanya? Hari keberapa? Nah, ya tergantung yang diikutin ya. Tapi sekarang tanggal 16 ya? Tanggal 17 ya? Nah 17 berarti kurang lebih kita baru 15 ya? Yang ikut pemerintah berarti 15 ya. Nah kata rahimahullah, agar kita memiliki pemahaman yang benar terkait dengan Lailatul Qadar ini dan tidak memahaminya dengan keliru, dan kita juga akan jelaskan amal-amalan apa yang disunnahkan di malam Lailatul Qadar ini. Nah dari sisi malam ikhwatal iman, Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif ketika menjelaskan di bab bulan Ramadan dan keutamaan Lailatul Qadar, beliau berkata, kalau siang maka yang lebih utama adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Karena 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini utamanya luar biasa ya. Tetapi kalau malam yang lebih utama adalah 10 terakhir Ramadan. Nah berarti Ramadan ini memiliki keistimewaan besar itu di
malamnya. Ya. Kenapa malamnya memiliki keistimewaan? Yang pertama itu adalah Allah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Diturunkannya kemana? Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar ini ke Baitul Izzah. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Nah, dari Baitul Izzah inilah baru diturunkan secara bertahap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mulai dari turunnya surat Al-A'la, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai terakhir beliau diturunkan Al-Quran dengan butuh waktu kurang lebih sekitar 13 tahun. Ya. Jadi kalau kita mengatakan nuzulul Quran itu tanggal 17 Ramadan, ya. Sekarang ingat, kita tahu semua Lailatul Qadar itu kapan? Nah, 10 terakhir. Indonesia kebanyakan ngerayain itu nuzulul Quran kapan? 17. Ini aja udah nggak nyambung gitu. Nggak nyambung waktunya. Kapan kok 17 Ramadan ini turunnya apa? Sementara semua kita tahu turunnya malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu malam 10 terakhir. Ini yang perlu untuk kita benerin ya, kawan iman. Gitu. Dari kapan tanggal 17 Ramadan ini turunnya dari mana gitu loh. Kenapa tanggal 17 pada diingetin nuzulul Quran? Nah, ini yang perlu kita benerin gitu. Dari mana dasarnya gitu? Nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan. Gitu. Ya. Nah, ini yang kita sepakati kan. Ini kita nggak bisa bohong. Mau tiap malam ini udah pada tahu Lailatul Qadar itu. Karena Allah tegaskan apa? Inna anzalna dalam surat Dukhan ayat 4. Ayat 3, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundzirin. Kami turunkan Al-Quran itu malam yang penuh kebarokahan, dan kita tahu itu adalah malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar ini dalam malam 10 terakhir Ramadan. Nah, ini yang disepakati oleh para ulama. Ya. Nah, jemaah rahimakumullah, itu. Jadi tadi anak keliru. Jadi Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah secara bertahap itu selama 23 tahun. Di Makkah ayat-ayat pertama yang turun itu adalah ayat-ayat terkait dengan akidah. Baru setelah di Madinah turun ayat-ayat terkait dengan syariat. Itu menunjukkan bahwa pondasi pertama yang dibangun oleh Allah kepada umat Islam generasi awal itu adalah menguatkan akidahnya dulu, baru terus syariat. Karena sekarang itu banyak kaum muslimin justru yang menentang syariat. Diatur sama syariat pada nggak mau, tapi kalau diatur sama adat istiadat pada mau. Makanya seringkali kalau syariat bilang ini cuek, tapi kalau adat istiadat bilang gini takut dilanggar karena takut kualat. Kembali lagi kita ke ajaran nenek moyang kita. Siapa nenek moyang kita, Pak? Pelaut, Pak. Jadi nenek moyang kita itu pelaut, bukan ulama gitu. Wajar kalau adat istiadat kita juga pada keliru, karena yang jelasinnya adalah pelaut bukan ulama gitu. Ya. Nah, karena Al-Quran ini selalu kita ingat di malam di Lailatul Qadar ini. Lalu berikutnya apa? Keistimewaan yang sudah kita tahu adalah Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Enggak boleh berkata Lailatul Qadar malam 1000 bulan. Ini kurang tepat, Pak. Karena Allah sendiri tegaskan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi Lailatul Qadar itu lebih baik, bukan malam 1000 bulan, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Makanya sering dibuat malam 1000 bulan, kurang tepat. Namanya 1000 berarti cuma 1000, tapi kalau mengatakan lebih baik berarti lebih dari 1000 bulan. Itu berapa bulannya wallah alam. Allah cuma bilang lebih baik dari 1000 bulan. Ya, gitu. Dan itu Mujahid, Qatadah dan para ulama tafsir lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan lebih baik dari 1000 bulan adalah
salat dan amalan pada Lailatul Qadar lebih baik dari puasa, dari salat dan puasa di 1000 bulan yang tidak terdapat padanya Lailatul Qadar. Nah, ini maknanya. Gitu. Nah, inilah keistimewaan yang luar biasa dari Lailatul Qadar. Makanya ikhwatal iman, ana ingetin kepada antum, di 10 terakhir Ramadan, kalau tidak perlu-perlu, jangan banyak bergaul dengan orang lain. Antum bisa di masjid aja, jangan melayat kemana-mana kalau tidak perlu. Kenapa? Ingat, malam dalam Islam itu dihitung dari maghrib. Lalu ketika antum ngobrol-ngobrol, tahu-tahu gosipin orang, Pak, gibahin orang, itu kayak antum gibah lebih dari 1000 bulan. Ya kan kita nggak ketahu tuh ngalur gitu, ngomong. Gitu. Jadi coba udah, jangan, kalau nggak penting-penting jangan keluar. Lebih baik fokusin di masjid atau di rumah aja. Lagi jalan-jalan ngelihat cewek cantik, pakaiannya macam-macam, dipelototin, itu kayak antum pelototin cewek lebih dari 1000 bulan. Gitu. Mending malam itu antum isi semuanya dengan zikir, ya, baca Quran, udah isi aja dengan kebaikan-kebaikan. Kalau enggak, diam aja di masjid. Gitu. Antum diam juga di masjid berpahala, karena ini rawannya ini kalau berbuat dosa ini. Makanya antum usahakan malam itu sedekah. Nanti kita singgungin juga amalan-amalannya. Gitu. Nah, ini yang perlu untuk kita perhatikan. Nah, juga malam ini, Lailatul Qadar ini yang Allah tegaskan kepada kita, itu malam yang penuh kebarokahan. Ya. Karena kenapa dikatakan kebarokahan? Karena para malaikat turun di malam itu. Sampai-sampai bumi itu sempit karena banyaknya malaikat yang turun ke bumi. Ya. Nah, lalu malam Lailatul Qadar ini juga Jibril ikut turun. Padahal secara khusus Jibril itu dari malaikat, golongan malaikat yang sudah kita tahu. Allah katakan tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat turun. Lalu ar-ruh juga turun. Nah, ruh ini Jibril. Jibril udah malaikat namun disebut secara khusus, berarti itu menunjukkan akan keistimewaan Jibril alaihissalam sebagai pimpinan malaikat. Makanya dijelaskan banyak malaikat yang turun pada Lailatul Qadar karena banyaknya barokah pada malam tersebut. Karena sekali lagi turunnya malaikat menandakan turunnya barokah dan rahmat, sebagaimana turun temurun ketika ada yang membacakan Al-Quran. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir, maka mereka akan mengitari orang-orang yang berada dalam majelis-majelis zikir, dan malaikat-malaikat akan meletakkan sayap-sayap mereka pada para penuntut ilmu, karena malaikat sangat mengagungkan mereka. Nah, karena itulah kalau malaikat rahmat itu turun kepada kita, makanya kenapa ketika kita masuk masjid yang kita minta kepada Allah adalah rahmat. Ya, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Ya, kalau kita masuk masjid kita meminta rahmat. Karena setiap orang yang duduk di masjid, walaupun antum duduk-duduk aja, akhi, apalagi kuncinya udah wudu, lalu duduk-duduk nunggu salat, maka selama itu kita dihitung salat, lalu didoakan oleh malaikat. Apa doa malaikat? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah sayangilah dia. Ini doa terus malaikat selama antum duduk, selama tidak batal. Makanya kalau antum duduk di masjid itu batal duduk lagi. Gitu. Makanya kita duduknya nunggu sholat, bukan main HP. Coba kalau ada wifi di masjid, wow, penuh masjid, Pak. Coba ya, pada mojok-mojok gitu. Gitu. Nah ini jadi malaikat rahmat yang turun. Lalu berikutnya apa? Lailatul Qadar itu juga disifati dengan salam.
salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, katanya itu malam itu penuh dengan keselamatan. Maknanya apa? Di malam itu tidak dapat melakukan apa-apa itu. Di malam tersebut baik buruk itu atau mengganggu orang lain. Jadi orang-orang yang melakukan keburukan itu ditahan oleh Allah di malam-malam itu. Karena syaitan pun ditahan. Ya. Nah, malam ini salam ini juga berarti kata Ibnu Katsir itu banyak yang selamat dari hukuman dan siksa karena mereka melakukan kepatuhan atau ketaatan kepada Allah. Maka ini malam ini berkurang berbagai macam bentuk kemaksiatan. Ya. Lalu Lailatul Qadar tadi adalah malam dicatatnya takdir tahunan. Inilah yang dikatakan Ibnu Katsir ketika menjelaskan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu ditulis segala urusan dengan penuh hikmah. Ibnu Katsir berkata bahwa Lailatul Qadar akan dirinci di Lauhul Mahfuz mengenai penulisan takdir dalam setahun. Juga akan dicatat ajal dan rizki, dan juga akan mencatat segala sesuatu hingga akhir dalam 1 tahun. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Umar, Ibnu Malik, Mujahid, Duha, dan ulama salaf lainnya. Nah, jadi di sini kita belajar apa? Contoh ikhwatul iman. Takdir itu ada namanya mubham, ada namanya muallaq. Nah, takdir yang muallaq ini tergantung. Contoh misalnya, antum tahun ini di dalam takdir antum tercatat setiap bulan akan dapat rezeki misalnya 5 juta. Tetapi ketika antum melakukan perkara-perkara yang mendatangkan rezeki, seperti apa yang mendatangkan rezeki? Salat awal waktu, sedekah, menjalin silaturahim, ya, menolong orang lain, memperbanyak istighfar, lalu tawakal kepada Allah, menuntut ilmu. Ketika kita melakukan ini, maka takdir ini jadi berubah. Yang awalnya kita akan dapatkan seperti ini, lalu berubah. Contoh ketika antum jualan, layani pelanggan dengan bagus, ya, banyak senyum, banyak ini, ya, rezeki antum bisa bertambah. Orang awalnya nggak mau beli, coba kalau antum jualan manyun-manyun aja, itu ngelayanin orang kasar, manyun gitu kan, ya, gimana mau bertambah rezekinya gitu, ya. Nah, ini yang namanya takdir yang tergantung, ya. Banyak sisi yang menjadikan penyebab bertambahnya rezeki kita. Lalu di antara keistimewaan yang ketujuh Lailatul Qadar ini, dosa setiap orang yang menghidupkan Lailatul Qadar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang sering kita dengar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Nah, di Ramadan ini kita memiliki macam-macam penghapus dosa. Ya, di antaranya siam Ramadan. Ya, Nabi sabdakan, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa siam Ramadan. Jadi di Ramadan ini kita memiliki beberapa amalan penghapus dosa. Yang pertama Nabi katakan as-salawatul khams, salat 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ah, satu Jumat ke Jumat berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun ma bainahun, akan menghapus dosa yang terjadi di antaranya, idza junibal kabair, selama menjauhi dosa besar. Jadi kita dari satu Ramadan ke Ramadan itu sudah menghapus dosa kita. Belum ditambah kita menghapus dosa kita dengan puasa. Yang berikutnya kita menghapus dosa kita dengan salat tarawih. Dan yang ketiga kita menghapus dosa kita dengan yaitu salat di malam Lailatul Qadar. Makanya kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, makna imanan atau karena iman adalah janji Allah, yaitu pahala yang diberikan bagi orang-orang yang menghidupkan malam tersebut. Sedangkan makna ihtisaban bermakna mengharapkan pahala dari sisi Allah, bukan mengharapkan yang lain.
seperti contoh melakukan riya. Jadi kita benar-benar menghidupkan malam ini karena kita tahu janji Allah di malam ini untuk kita diberikan pahala 1000 bulan. Ketika siangnya kita berpuasa menahan lapar dan dahaga, maka ini pun kita karena iman membenarkan janji-janji Allah, kita melaksanakannya karena perintah itu dari Allah dengan keimanan kita, maka lalu kita mengharapkan pahala dari Allah. Inilah yang menyebabkan kita mendapatkan Lailatul pahala ini. Nah, jemaah rahimakumullah, lalu kalau kita berbicara kapankah terjadinya Lailatul Qadar dan apa ciri-cirinya, maka riwayat-riwayat yang sampai kepada kita. Pertama, jemaah perlu ingat satu poin yang Anda ingatkan sebelum kita kupas ciri-ciri ini, ya. Ketahuilah Lailatul Qadar itu bukan mustahil terjadi di malam genap. Nah, sekali lagi, Lailatul Qadar itu bukan mustahil terjadi di malam genap. Kalau kita lihat riwayat-riwayat yang terkait dengan Lailatul Qadar, pertama, hadis-hadis yang sampai kepada kita itu menyuruh kita untuk mencarinya di malam-malam ganjil. Nih, ini yang udah kita ngerti. Malam-malam ganjil. Itu malam kapan? 21, 23, 25, 27 dan 29. Nah, ikhwatan rahimakumullah. Lalu kalau kita lihat, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iltamisuha fi asril hawakhir. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 terakhir dan carilah di malam-malam ganjil. Ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan kita disuruh cari itu di 10 terakhir Ramadan. Ini riwayat-riwayat yang sampai kepada kita. Nah, berarti sekali lagi, kalau riwayatnya itu adalah 10 terakhir, maka diharapkan terjadinya adalah pada malam 21, 23, 25 atau 27. Ya. Nah, ini riwayat-riwayat sampai kepada kita. Nah, tetapi ketika kita melihat hadis lain yang menjelaskan terkait dengan Lailatul Qadar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada kita untuk mencarinya fi ta'si'atin tabqa, di 9 terakhir, lalu 7 terakhir, berikutnya adalah 5 terakhir, 3 terakhir. Nah, sekarang kalau kita balik, perlu diingat baik-baik bahwa Ramadan itu alias bulan Hijriah tidak selamanya 30. Bulan Hijriah itu kisarannya berapa? 29-30. Ini kisarannya. Gitu. Nah, berdasarkan hadis ini, kalau tahun ini Allah takdirkan puasa cuma 29, ya, sementara disuruh nyarinya 10 terakhir, hitungannya jadi gimana? Hah? 10 terakhirnya berarti tanggal berapa? Hah? Berarti masuk di tanggal 20-nya, Pak. Ya, bukan di 21-nya. Masuknya tanggal 20. Kalau kita putar ke belakang gitu. Makanya itulah yang menyebabkan Nabi itu menghidupkan 10 terakhir. Bukan hanya malam ganjil. Ini yang repot tahun ini nih. Ya kan gitu. Ini kita beda puasanya. Berarti ganjilnya beda juga. Ya, mungkin yang Muhammadiyah lebih duluan ganjil, kita baru genap, gitu kan. Caranya apa? Gimana? Udah antum hidupkan di 10 terakhir itu. Ya. Kita tidak tahu juga ujungnya itu mana nih. 29, 30. Ya, puasa tahun ini. Makanya itulah yang menyebabkan yang lebih sesuai syariat untuk menentukan awal bulan itu bukan hisab.
Syariat itu menunjukkan kepada kita sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, berbukalah karena melihat hilal. Fa in ghamma, kalau berawan genepin Sya'ban 30 hari. Karena tergantung Allah memunculkannya kapan. Ya, dan tergantung Allah menjadiin tahun ini 29 atau 30, kita tidak tahu. Inilah rahasia di bulan Ramadan. Ya. Kapan terjadinya itu Allah yang menentukan Lailatul Qadar itu. Nah makanya ikhwatal iman, yang disyariatkan kita lakukan sesuai dengan sunnah Nabi adalah menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir. Kalau tidak, memang riwayat-riwayat yang lain sampai kepada kita itu lebih tepatnya itu penjelasan di antara seperti yang diriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan bahwa itu terjadi di malam 27 atau paling tidak di 25-nya. Ya, tapi paling anjur ini adalah secara umum hadis-hadis yang menjelaskannya adalah kita mengisinya di sepanjang malam. Karena itu Profesor Muhammad Az-Zuhaili mengatakan siapa saja yang melihat Lailatul Qadar terjadi, hendaklah ia sembunyikan. Enggak boleh antum gembar-gembor gitu kan. Ya kenapa? Lalu berdoa dengan penuh keikhlasan niat dan keyakinan untuk kepentingan agama dan dunianya. Nah, kita dianjurkan ketika malam-malam ini ya udah kalau antum tahu. Ya. Nah, memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita beberapa ciri adanya Lailatul Qadar ini. Nah, makanya setelah kita diperintahkan untuk mencari di malam-malam ganjil, lalu diperintahkan juga untuk di sisa-sisa malam 10-nya, maka kita dilihatkan tanda-tandanya. Tanda yang pertama dijelaskan udara dan angin sekitarnya itu terasa tenang. Nabi katakan Lailatul Qadri lailatun samhatun talqatun, ya, la haratan wala baridan. Lailatul Qadar itu malam yang penuh kelembutan, cerah, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Tusbihu syamsu sabihatuha dha'ifatun hamra. Pada pagi harinya matahari itu bersinar lemah dan tampak kemerah-merahan. Makanya kalau jamaah itu pas Allah takdirkan paginya itu cerah, pagi Lailatul Qadar itu kalau udah sekitar jam 7, jam 8-an, itu kalau hari biasa jamaah toleh matahari, itu matahari itu ke mata terasa nggak kuat. Tetapi kalau di hari Lailatul Qadar itu kita noleh ke sana itu nggak kerasa panas, Pak. Nggak menyengat mataharinya. Itu kalau Allah takdirkan pas apa namanya paginya, cahayanya itu nggak panas, adem gitu, dan malamnya itu memang luar biasa tenang, Pak. Gitu. Makanya coba aja jamaah gitu kalau berjaga di malam-malam ganjil itu tenang, adem. Dan yang paling luar biasa itu adalah orang-orang yang Allah takdirkan dapat Lailatul Qadar itu nggak tahu itu dibuat ibadah kuat aja. Kita kuat jaga tuh sepanjang mau baca Quran mau apa itu kuat aja gitu. Kalau mereka nggak dikasih dibuat tidur aja gitu, bangun-bangun udah apa namanya sahur gitu. Nah ini intinya malam itu pokoknya isi dia dengan berbagai macam kebaikan. Dan ciri kedua adalah dijelaskan malaikat turun menurunkan ketenangan sehingga manusia merasa ketenangan tersebut dan merasakan kelezatan dan beribadah yang tidak didapatkan di hari-hari lain. Kita itu kan semangat aja ibadah, mau tidur itu justru semangat aja baca Quran lancar terus gitu, baca sampai subuh itu nikmat aja, pagi-paginya itu kerasa seger gitu. Ya. Lalu manusia pada malam itu ada yang Allah takdirkan dengan mimpi mendapatkan Lailatul Qadar. Diberitahu di dalam mimpinya itu mereka itu bermimpi lalu Allah bangunkan. Ya. Nabi pun itu dilupakan Lailatul Qadar itu. Ya. Makanya kenapa beliau menyuruh kita untuk terus berfokus di 10 terakhir. Lalu matahari akan terbit pada harinya. Pada harinya itu dalam keadaan jernih dan tidak ada sinar. Ya. Jernih, tenang itu, adem gitu paginya itu. Ya. Semoga Allah takdirkan apa namanya harinya itu kita cerah. Gitu. Ya. Nah lalu akhwatalima rahmatullah,
berikutnya amalan-amalan apakah yang disyariatkan di malam Lailatul Qadar? Nah, dari sunnah-sunnah yang sampai kepada kita, beberapa amalan yang kita disunnahkan pas malamnya. Pertama, itu semangatlah untuk kita beribadah di 10 terakhir ini. Gunakan sebaik-baiknya waktu untuk banyak ibadah. Kalau udah masuk malamnya, kalau kita sempat untuk iktikaf, silakan bisa fokuskan untuk iktikaf. Apalagi bapak-bapak yang udah tidak punya banyak kesibukan, itu silakan untuk fokuskan iktikaf. Itu. Kalau bisa buat aja 10 terakhir, ya total iktikaf. Ya. Kalau masjid bisa menyediakan itu, subhanallah. Gitu. Ya, bisa total untuk iktikaf. Bisa misalnya dibuat sebelah sana untuk tempat tidurnya, sehingga bisa ruangan ini khusus untuk iktikaf. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan dari Aisyah, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, ay ashr akhir min Ramadan, Nabi itu biasa kalau masuk 10 akhir Ramadan syadda mi'zar, itu beliau kencangkan sarungnya, wa ahya lailan, menghidupkan malam-malamnya, wa qadha ahla, dan membangunkan keluarganya. Dan yang paling penting juga di malam-malam ganjil ini, hadirilah salat Isya dan subuh. Jangan sampai telat. Karena kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pertama keistimewaan salat Isya dan subuh ini, man shallal Isya fi jamaah, barang siapa salat Isya secara berjamaah. Kalau Isya kan kita lebih gampang ya, karena sekalian tarawih. Man shallal Isya fi jamaah fa ka'anna maqama nisfal lail. Barang siapa yang salat Isya secara berjamaah, pahalanya seperti dia bangun setengah malam. Wa man shalla subha fi jamaah, dan barang siapa yang salat subuh juga berjamaah, fa ka'anna ma shallal laila kullah, pahalanya itu seperti dia salat malam sepanjang malam. Diriwayatkan Utsman bin Affan, diriwayatkan Imam Muslim. Imam Syafi'i dalam Al-Um dan ulama Madinah itu dinukil pula dari Ibnu Abbas, kata beliau apa? Anna ihya'aha yahsulu bi an yusallil isya fi jamaah. Menghidupkan malam Lailatul Qadar itu bisa dengan melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Wa yazibu ala an yusalli subha fi jamaah, dan dia juga bertekad untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Berarti di sini kita sudah menghidupkannya. Diriwayatkan dari Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, Ibnu Al-Musayyib berkata, "Man syahida Lailatul Qadri yani fi jamaah, faqad akhadha bihadhihi minha." Siapa saja yang menghadiri yang salat berjamaah di malam Lailatul Qadar. Nah, berarti kan yang jamaah ini adalah Isya'nya juga, apalagi tarawihnya, maka ia telah mengambil bagian dari menghidupkan malam Lailatul Qadar. Nah, di Imam Syafi'i dalam perkataan beliau yang lama, beliau mengatakan, man syahidal isya wa subha Lailatul Qadri faqad akhadha bihadzi minha. Siapa saja menghadiri salat Isya dan salat subuh di malam Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil bagian dari malam itu. Nah, riwayat lain juga diriwayatkan dari Utsman bin Affan, man syahidal isya fi jamaah, yang tadi Anda singgung, faqana maqama nisfal lail. Barang siapa yang salat Isya berjamaah, maka dia mendapatkan pahala salat malam setengah malam, dan salat apabila dia salat subuh secara berjamaah, maka dia sudah salat malam semalam suntuk. Nah, lalu apa? Hendaklah dia melakukan salat malam pada malam Lailatul Qadar. Antum bisa akhirkan untuk tarawih, atau kalau mau juga ikut tarawih bersama imam. Ya. Nah, berikutnya apa? Kita hendaklah berdoa di malam Lailatul Qadar ini. Kuncinya ikhwatal iman. Di malam-malam Lailatul Qadar ini, apapun jenis kebaikan usahakan antum lakukan. Mau tilawah, mau zikir, silahkan antum lakukan. Apapun kebaikan yang antum lakukan di malam Lailatul Qadar ini, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Nah, inilah juga salah satu yang ana anjurkan untuk lakukan, antum lakukan adalah kalau kita sedekah di malam-malam Lailatul Qadar, maka itu kayak kita sedekah selama 1000 bulan lebih di bulan-bulan lainnya. Maka dari itu, akhwatan rahimakumullah, ana kemarin minta izin kepada pengurus, bagi antum yang ingin ikut terlibat, ikut program sedekah subuh, ingat keistimewaan kita sedekah di pagi hari, terutama di waktu subuh ini, kita akan lebih pagi didoakan oleh malaikat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan."
tidaklah setiap subuh seorang hamba berada padanya melainkan ada 2 malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, malaikat yang satu berkata, Allahumma a'ti mumfikan khalafan, ya Allah beri ganti yang berinfak. Wa yaqulul akhar, yang satu berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah hancurkan yang kikir. Jadi kita kalau setiap pagi lebih baik antum sedekah 1.000 atau 2.000 sehari dibandingkan 60.000 sekali sebulan. Apa keistimewaannya? Kalau kita sedekah 60.000 sekali, maka dapat doanya itu sekali. Tetapi kalau kita sedekah setiap hari 2.000, apalagi antum selesai salat subuh sedekah, maka antum itu berarti setiap hari didoain malaikat. Nah, saya saat ini dengan tim itu kami lagi menambah lokasi ruang belajar mahasiswa kader dai. Jadi kami membuat lembaga khusus pendidikan kader dai di Cianjur. Ya, kami ambil dai-dai itu dari setiap kabupaten. Insya Allah dalam jangka 4 tahun ini kita akan debut untuk agar bisa menempatkan dai nanti secara bertahap di setiap kabupaten. Nah, bagi jamaah yang berasal dari kabupaten-kabupaten lain, insya Allah tahun ini kami lagi persiapkan untuk penerimaan dai baru. Nah, karena kami nerima dai baru, itu kita didik mereka sekalian kita sekolahkan sampai dapat S1. Bukan hanya dai aja, tapi sekaligus kita ikutkan program online agar mereka dapat gelar S1 juga. Nah, itu kami lakukan ini di Bukit Gunung Gede. Itu kami diamanahi kelola villa sebanyak 5.000 meter persegi. Itu saat ini kami lagi membangun untuk ruang kelasnya 3 ruang sebanyak 3 lantai. Itu bagi jamaah yang ingin terlibat bisa ikut program nanti di sedekah subuh. Ya, ini kencelengnya. Kita itu memiliki mega proyek akhirat jamaah sekalian untuk membangun 10 Islamic Center di 10 pulau, 1 masjid raya di setiap kabupaten, 1 rumah Quran di setiap kecamatan, dan 1 dai di setiap desa. Nah, bagi jamaah yang ingin ikut terlibat, itu di sini nanti kalau penuh silakan kontak jemput sedekahnya. Ya, kalau udah penuh banyak isinya silakan kontak kami, insya Allah udah ada tim yang nyemputnya. Nah, jamaah bisa masukkan setiap hari, bisa anak yang memasukkannya setiap hari atau cucu agar mereka belajar untuk sedekah subuh. Nah, kenapa? Bagi jamaah juga yang memiliki rezeki lebih dan kepingin ikut terlibat dalam pembangunannya, mumpung kami bangun asramanya. Karena ketahuilah dengan membangun asrama, maka ini akan lebih menjadi sedekah jariyah dibanding, karena sekarang lembaga-lembaga yang ada lebih banyak fokus untuk memberikan kepada fakir miskin, ya, untuk dari sisi makan minumnya, dan ini yang paling banyak lembaga-lembaga yang ada. Tetapi sangat sedikit yang fokus untuk mengelola pendidikan kader dai. Sementara kalau kita mau untuk lebih menjadikan rezeki kita itu dari sisi rezeki yang jariyah, maka pilihlah juga di bagian yang amalnya itu terus berlangsung. Nah, insya Allah kepada para jamaah yang ingin ikut program ini, silahkan nanti kami akan bagikan kencelengnya. Kuncinya jamaah bisa ajak keluarga, tetangga untuk ikut program ini. Sekali lagi, jadikan bagian rezeki kita itu yang kita jadikan untuk yang amalnya itu sifatnya jariyah. Jadi sedekah itu ada 2, ada yang jariyah, ada yang tidak jariyah. Kalau dilihat jariyah tidaknya dari mana, Ustaz? Dilihat dari seberapa lama dimanfaatkan sedekah itu. Kayak kita wakaf Al-Quran, wakaf sumur bor, itu kan lama memanfaatkan. Tapi kalau yang dipakai cuma sekali, maka pahalanya sekali. Nah, silakan dipilah. Ada kalanya kita sedekah untuk sedekah yang sifatnya lebih lama, ada kalanya juga kita milih sedekah yang sifatnya itu adalah sebentar dari sisi pahala. Nah, bagi jamaah yang ingin ikut terlibat dalam program ini, silakan, mumpung kita berada di penghujung Ramadan, bisa maksimalkan untuk sedekah di malam-malam Lailatul Qadar. Nah, jemaah rahimakumullah, itu amalan-amalan yang kita disunnahkan. Kuncinya dan yang paling penting ana ingatkan kepada para jamaah adalah berdoalah kepada Allah
agar Allah berikan kita kekuatan untuk mengisi di penghujung Ramadan ini. Kita tidak tahu, bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Bisa jadi ini Ramadan yang tahun depan kita tidak ketemu. Maka dengan kita memaksimalkan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini, maka ini akan menjadikan kita mendapatkan keistimewaan termasuk hamba Allah yang mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, kalau orangnya haid, dengan apa dia isi? Kalau dia haid, maka dia bisa isi itu dengan memperbanyak zikir di malam itu, memperbanyak untuk baca Quran. Dia bisa baca Al-Quran dari mushaf yang ada terjemahannya. Memang para ulama berbeda pendapat terkait dengan membaca Al-Quran dari yang asli yang tidak ada terjemahannya. Atau dia bisa banyak berzikir, dia bisa sedekah, dia bisa membaca salawat, dia bisa beristighfar di malam-malam Lailatul Qadar ini. Karena secara khusus kalau dia untuk i'tikaf maupun untuk salat jelas tidak, tetapi tetap masih bisa untuk meraih keutamaan. Kalau yang haid dia sedekah di Ramadan tetap dapat pahala besar. Kalau dia zikir di bulan Ramadan tetap dapat pahala besar, karena hanya beberapa yang terhalang untuk mereka lakukan. Dia menyiapkan berbuka puasa untuk yang berpuasa tetap dapat pahalanya, ya. Kayak dia orang yang menyiapkan berbuka puasa seperti orang berpuasa, dia tetap dapat pahalanya. Yang dia tidak dapat pahalanya itu hanya ketika dia berpuasa, karena secara hukum justru kalau dia berpuasa hukumnya adalah haram, ya. Nah, jemaah rahmatullah, itu dulu bisa Anda sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan, ya. Gitu. Ya, Waalaikumsalam. Di kita nih tanggal 29 kan sudah dilihat. Iya. Kebanyakannya kan tanggal 29 itu baru terlihat sedikit gitu hilang. Berarti kan sudah terlihat. Tapi kayaknya di sini ada penentuan baru berapa derajat baru dianggap tanggal 1. Itu bagaimana, Ustaz? Nah, ini mereka yang lebih paham, Pak. Makanya aman-amannya itu, penentuannya itu lebih baiknya itu ditentukan oleh satu lembaga agar tidak terjadi kericuhan, ya. Anehnya hanya Indonesia ada 2 lembaga, Pak. Hanya Indonesia. Seluruh negara-negara lain Islam yang mayoritas atau Muslim itu nggak boleh, Pak. Karena kenapa? Hatta pernah terjadi di zaman Nabi, satu yang lihat, tetapi banyak yang tidak tahu, maka disuruh yang lihat itu sendiri berpuasa, gitu kan? Nah, ini demi menjaga persatuan. Nanti kalaupun yang terjadi itu adalah 29, ya udah, kita bisa berpuasa sebanyak 29. Karena ujungnya pasti itu, Pak. Antara 30 atau 29 itu aja ujungnya berpuasa. Gitu. Nah, inilah kesimpulan yang diambil ini demi menjaga persatuan di tengah kaum muslimin. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi? Silakan kalau ada mau bertanya tentang zakat juga, silakan. Ada? Ya, silakan. Ya, bismillah, terkait dengan apakah kita salat lagi setelah tarawih. Pertama, ikhwatal iman rahimakumullah, imam 4 mazhab semuanya, Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, itu nggak ada yang salat 10, 23 rakaat, Pak. Semuanya itu salat. Imam Syafi'i itu salat 43 rakaat, Pak. Ya. Imam Syafi'i itu salat satu rakaat itu 1 juz. Itu beliau seterusnya. Nah, semua imam 4 mazhab. Nah, karena itulah terjadi, apakah cukupin diri atau boleh ditambah? Maka secara umum mereka menjelaskan boleh untuk kita tambah setelah tarawih. Tetapi kalau mau cukupkan diri dengan tarawih juga boleh. Tapi kuncinya jangan witir 2 kali dalam semalam. Itu aja kuncinya. Jangan witir 2 kali dalam semalam. Ya, itu. Kalau mau nambah silahkan untuk lakukan salat lagi. Tapi kalau mencukupkan diri dengan yang ada itu silakan. Ya, ya. Ya, silakan yang mau aja, Pak, di daerah ini untuk diambil ini.
Nanti kalau mau silahkan. Insya Allah nanti kalau jamaah udah kumpul, kontak kami. Ya, kontak kami karena kita udah ada kontak. Silakan. Kalau nggak usah pakai ini, kita perlukan setiap Jumat aja gimana Kak? Melalui transfer. Silakan Pak. Nah, cuma memang itu bedanya Pak. Nah, itu. Kalau kita tidak rutin Pak, kita setiap Jumat. berarti kita dapat doanya cuma sekali seminggu Pak. Kalau mau rutin silahkan. Itu. Makanya suruh aja anak latihan Pak. Setiap pagi itu anak yang masukin, anak-anak mah seneng aja suruh masukin gitu. Ini 2000 kumpulnya 2000 suruh masukin gitu 2000. Itu akan sangat membantu. Silakan yang mau aja Pak, jangan jadiin ini. Nanti intinya kalau enggak, itu silakan kontak kami nanti, ya. Yang mau aja. Silakan. Ada lagi? Ada lagi? Enggak ada. Ya jamaah rahimakumullah. Ana ingatkan sekali lagi salah satu syariat yang kita diamalkan untuk kita amalkan di Ramadan ini salah satunya adalah terkait dengan zakatul fitri. Nah jamaah ingat baik-baik zakatul fitri sekali lagi yang disyariatkan untuk kita lakukan adalah dengan kita mengeluarkan beras. Itu pilih untuk mengeluarkan beras, jangan uang. Karena kita ketemu cuma sekali setahun syariatnya. Ya, sampai mazhab Syafi'i mengatakan tidak sah mengeluarkan zakatul fitri qimah. Kalau 3 mazhab menjelaskan itu tidak sah. Imam Abu Hanifah yang membolehkannya, beliau sampai berkata juga, jangan kamu ambil semua perkataanku. Ada kalanya hari ini aku berpendapat seperti ini, nanti aku beda pendapat di lain berikutnya. Nah yang paling aman kita lakukan apa? Keluarkanlah berupa mata yang disyariatkan, yaitu berupa makanan pokok. Yang paling jaga-jaga itu kita mengeluarkannya adalah 3 kilo. Boleh kita keluarkan 2,5 kilo, 2,5 kilo, tapi paling aman kita mengeluarkannya itu adalah 3 kilo. Lebih afdal antum langsung kasih ke fakir miskin. Ini lebih afdal. Ya, karena boleh paling afdal kita mengeluarkan zakatul fitri itu adalah ketika sebelum berangkat sholat Id. Ini paling afdal waktunya. Tapi kebanyakan kita rada-rada kesulitan kalau waktu ini. Maka kita boleh mengeluarkan sehari 2 hari sebelumnya. Adapun berupa zakat zakatul mal, maka zakat mal ini boleh lebih awal dikeluarkan. Ya, antum boleh dari sekarang, bahkan dari Sya'ban kita keluarkan itu untuk zakatul mal itu boleh. Antum mengeluarkan dari Sya'ban dan kita bisa bagikan fakir miskin. Ya. Nah, kalau zakatul fitri yang berhak menerimanya itu hanya fakir miskin. Berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat mal yang menerimanya adalah yang boleh menerimanya itu adalah 8 asnaf. Nah kepada antum yang istri antum punya banyak emas gitu kan, itu saking banyaknya mungkin gitu, ada sampai punya 1 kilo gitu perhiasannya gitu, maka perhiasan itu pun kena zakat. Ini aman. Memang ada 2 pendapat para ulama terkait dengan zakat perhiasan. Ada yang mengatakan tetap mengeluarkan zakat, ada yang tidak. Tapi yang lebih dekat kehati-hatian adalah mengeluarkan zakatnya, yaitu sama 2,5%. Kalau antum mengeluarkan zakat mal, polanya yang tepat adalah kumpulkan seluruh harta antum, totalnya berapa. Itu. Kalau yang 2 syarat untuk mengeluarkan zakat mal yaitu haul dan nisab. Pertama hitung nisabnya, yaitu 85 gram emas. Kalau tidak masuk nisab 85 gram emas, ingat baik-baik, turun ke nisab perak. Kalau 85 gram emas, kalau harga 1 gramnya adalah 500.000, nggak tahu sekarang berapa harganya ya. Ambil aman kita itu 500.000 ya. Maka tinggal kalikan 85. Tetapi untuk perhiasan polanya berbeda, akhi. Kalau perhiasan itu misalnya ketika kita buat jadi emas batangan dengan emas perhiasan, kalau 1 gramnya emas batangan misalnya 500.000,
tetapi setelah jadi perhiasan ternyata naik harganya, maka yang di perhiasan itu dihitung sesuai dengan harganya, Pak. Ya, misalnya ketika jadi emas batangan per gramnya itu 500.000, pas dijadiin perhiasan naik jadi per gramnya itu 700.000 atau 600.000, maka kalau di perhiasan dihitung dari naiknya itu harganya. Nah, tinggal antum keluarkan 2,5%. Kalau emas itu antum uangkan, maka lalu dibagikan kepada fakir miskin. Allah itu tidak meminta banyak dari harta kita, hanya sedikit yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ya 2,5%. 1 juta pun 2,5%-nya hanya 25.000. Memang kalau antum punya 10 miliar jadi 250 miliar, gede juga gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi kepada para jamaah, silakan yang ingin ikut sedekah, nanti kalau terkumpul silakan kontak kami di Jemput Sedekah. Insyaallah kita akan jemput ke rumah masing-masing. Ya, jadikan ini ladang amal. 1.000 2.000 yang jamaah sedekahkan terkumpul itu akan lebih memiliki manfaat. Itu karena kenapa? Yakinlah bahwa ketika kita sedekah itu Allah berjanji untuk mengganti sedekah kita. Dan sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان